Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok cerita pendek Indonesia Kontemporer akan menjelaskan langsung terkait dengan topik ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Mastura, Bibi Retno Daini, M. Mahfud, Anita Rosida, Husnul Khotimah, dan Safinah Husmawati. Cerita pendek dalam buku Tika Penyair dan Daerahnya, KB Jasir mengungkapkan bahwa cerita pendek ialah cerita yang pendek. Cerita yang panjang 10 atau 20 halaman masih bisa disebut cerita pendek. Tapi ada juga cerita yang panjangnya hanya 1 halaman. Sumarjo dan Saini dalam buku mereka apresiasi kesusastraan, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang pendek. Tapi dengan hanya melihat fisiknya yang pendek, orang belum menetapkan sebuah cerita yang pendek adalah sebuah cerpen. Sumarjo dalam buku catatan kecil tentang menulis cerpen, cerita pendek adalah fiksi pendek yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek hanya memiliki 1 arti, 1 krisis, dan 1 efek untuk pembacanya. Untuk ukuran Indonesia, cerpen terdiri dari 4 sampai 15 halaman folio kecil. Pengertian cerita pendek oleh H.B. Jasir, Sumarjo, dan Saini tidak berbeda jauh dengan pengertian cerita pendek Edgar Allan Poe, penyair pengarang cerita pendek, novelis atau esai, Amerika abad ke-19. Dia terkenal bukan hanya karena karya-karya kreatifnya, melainkan karena konsep kesusastraannya. Salah satu konsep yang paling penting mengenai cerpen yaitu bahwa cerita pendek, karya sastra yang tidak panjang, cukup dibaca sekali duduk, bertitik berat pada suatu masalah dan memberikan kesan tunggal, menurut Dharma 99.6. Dalam kamus istilah sastra, Sudirman menuliskan cerita pendek. Cerita pendek adalah kisahan pendek yang dimaksudkan memberikan kesan tunggal yang dominan. Cerita pendek memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada satu ketika. Cerita pendek yang efektif terdiri dari tokoh atau sekelompok tokoh yang ditampilkan pada satu latar atau latar belakang, dan lewat lakukan lahir atau batin terlibat dalam satu situasi. Dalam memahami kesusastraan, Sumarjo berpengertian bahwa cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh, melainkan karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi. Dengan pembatasan ini, sebuah masalah akan tergambarkan jauh lebih jelas dan jauh lebih mengesankan bagi pembaca. Yang ditinggalkan oleh sebuah cerita pendek harus tajam dan dalam sekitar membaca kita akan berluka. Menulis cerita pendek merupakan seni yang sulit. Cerita pendek membutuhkan kesepekaan penulisnya untuk bersifat ekonomi dan memilih dalam segala hal. Oleh karena itu tidak boleh ada unsur yang terbuang percuma dalam cerita pendek. Ciri khusus cerita pendek yaitu yang pertama, singkat, padu, dan intensif. Unsur utama cerita pendek adalah adegan, tokoh, dan
Perkembangan cerita pendek mengalami kesimpulan mulai 1950-an. Pengarang cerita pendek banyak bermunculan, kumpulan cerita pendek banyak diterbitkan. Pada 1960-an yang mengikuti masa antara 1964 sampai dengan 1970, cerita pendek semakin berkembang. Pada perkembangan sastra Indonesia tentang bahasa ini, minat masyarakat terhadap cerita pendek tidak berkurang, bahkan semakin tinggi. Cerita pendek banyak ditulis dan diterbitkan baik melalui majalah maupun diterbitkan secara khusus berupa buku kumpulan cerita pendek. Bentuk cerita pendek juga beragam, termasuk bentuk kontemporer yang lazim disebut cerita pendek. Kontemporer mereka antara lain Iwan Simatupang, Umar Khayyam, Putu Wijaya, dan Darto. Pengertian cerita pendek Indonesia kontemporer. Cerita pendek bermula dari cerita anekdot, lalu cerita peran dan lukisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis konvensional bisa diterapkan. Cerita pendek konvensional adalah cerita pendek yang struktur ceritanya sesuai dengan konvensi yang ada, tetapi dengan perkembangan jenis yang sesuai dengan konvensi yang ada. Tetapi dengan perkembangan jenis yang lain, para cerpenis juga melakukan inovasi dalam dunia kreativitas. Dalam sastra Indonesia modern, cerita cerpen kontemporer ini mulai berkembang pada tahun 1970-an. Konsep sastra kontemporer, khususnya konsep cerita pendek, dapat dikatakan sebagai protes terhadap kepinjaman masyarakat pada zaman industrial. Ciri-ciri cerita pendek Indonesia. Yang pertama, anti logika. Cerita pendek anti logika diartikan sebagai menyalahi dasar logika manusia pada umumnya. Cerita pendek disajikan dengan cara yang tidak lazim dan berbeda dengan cerita pendek biasa atau cerita pendek konvensional. Yang kedua, mengabaikan plot atau alur cerita. Pola alur cerita pendek konvensional seperti pembukaan, klimaks, anti klimaks, penutup tidak ikut dalam plot. Plot atau alur cerita pendek kontemporer bersifat zigzag atau semrawut. Yang ketiga, absurd atau serba aneh. Cerita pendek dikatakan absurd karena berbagai karakteristiknya seperti alur dan peristiwanya serba tidak jelas, tidak menentukan, tidak logis, menurut ukuran sehari-hari. Yang keempat, anti tokoh atau tokohnya tidak jelas. Tokoh-tokoh cerita adalah tokoh-tokoh imajiner, manusia tangguh, tahan terhadap benturan waktu, keadaan, dan situasi. Yang kelima, terasing dan serba kompleks. Ciri-ciri ini dapat dibaca dalam cerita pendek yang berisi realistis kehidupan sosial dan ekonomi yang serba kompleks di dalam cerita pendek. Cerpen kontemporer. Cerita pendek atau cerpen kontemporer merupakan kebalikan dari cerpen kontemporer. Hal ini yang diangkat untuk menceritakan atau membuat cerita berasal dari peristiwa yang sungguh terjadi dalam kehidupan. Cerita pendek bermula dari cerita anekdot, lalu cerita pengarang atau juga lukisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis kontemporer dan konvensional secara umum bisa diterapkan. Cerita pendek harus ada ceritanya, ada tokoh yang berkarakter, ada plot dan setting, dan suspense, dan ada surprise. Sebagai perbandingan, contoh cerpen kontemporer kita ambil adalah cerpen Pesta Perkawinan karya dari Andriani. Yang pertama yaitu cara pengarang menceritakan. Salah satu ciri cerpen kontemporer adalah sesuai logika atau masuk akal. Ide cerita
kisah atau peristiwa nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada cerpen pesta perkawinan yang menceritakan mengenai kehidupan seorang wanita yang pada usianya yang sudah matang, namun belum juga memiliki jodoh, yang menyadarkan hatinya pada seorang pria yang pergi entah kemana. Saat tadi perempuannya sudah menuju gerbang pernikahan, ia belum juga berjodoh. Sampai pada saat hari pernikahan nantinya, baru dia ketemu bahwa calon suami sang adik ternyata adalah pria yang dia cintai. Yang kedua, yaitu cara pengarang mendeskripsikan tokoh atau watak tokoh. Pendeskripsian karakter dan watak tokoh dalam cerpen pesta perkawinan ini jelas. Misalnya pada tokoh utama Siti, pengarang dengan hati-hati dan jelas menerangkan siapa Siti, bagaimana karakter Siti sebagai seorang wanita yang dicemooh, sebagai perawan tua dan sifatnya yang sabar. Begitu pula dengan tokoh-tokoh yang lain seperti adik dan ibunya. Yang ketiga yaitu cara pengarang mendeskripsikan latar. Yang pertama latar tempat, latar waktu, latar suasana. Berikutnya yaitu tokoh cerpen kontemporer dan karangannya. Yang pertama ada Umar Khayyam dengan cerpen kontemporer 1006 dan Kunang di Mahata. Yang kedua Sri Sumara dan Buluk. 3 Gerson Moik Jerat Mutiara di Tengah Sawah. Kemudian Nostalgia Nusa Tenggara. Yang ketiga ada Polri Layu 8 Bekasi. Yang keempat ada buku anak Tirta Widya yang berjudul Pasir Putih, Pasir Laut, Malam Pengantin. Yang kelima ada Aswendo Atmobiloto dengan judulnya Surat dengan Sampul Putih. Yang keenam ada Budi Dharma, Orang-orang Klorokikon. Dan yang terakhir ada Yudhistira Adi Nugraha, Penjarakan Aku Dalam Hatimu. Berikut inilah yang sudah kami sampaikan